Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teknologi cloud computing yang berfokuskan pada virtualisasi menggunakan VirtualBox. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Kusmawardani Alnafakhri, NIM 2020-53043. Selanjutnya ada Muhammad Ridwan, NIM 2020-53049. Yang ketiga ada Gadis Santoso, NIM 2020-53095. Selanjutnya ada Muhammad Zain Al-Azka, NIM 2020-53069. Dan yang terakhir ada Indana Fauzul Ula, NIM 2020-53212. Oke, kita masuk ke dalam materi. Apa saja sih yang akan kita bahas nanti? Yang pertama ada pengertian VirtualBox itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari VirtualBox. Yang ketiga ada fungsi dan manfaat VirtualBox. Yang keempat ada langkah instalasi dan penggunaan VirtualBox. Dan selanjutnya ada cara kerja VirtualBox. Oke, kita masuk ke dalam materi ya. Apa sih yang dinamakan dengan VirtualBox? Oke, VirtualBox adalah paket perangkat lunak virtualisasi open source 86 kali lintas platform yang sekarang dikembangkan oleh perusahaan besar bernama Oracle Corporation sebagai bagian dari produk-produk virtualisasi. Nah, VirtualBox ini secara fungsional identik pada semua platform host dan file dan format gambar yang sama digunakan. Ini memungkinkan kita menjalankan mesin virtual yang dibuat di satu host yang berbeda. Nah, contohnya nih, misalnya kita dapat membuat mesin virtual pada Windows dan kemudian menjalankannya pada sistem operasi di Linux. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi dan manfaat VirtualBox. Nah, fungsi VirtualBox itu sendiri adalah yang pertama untuk mencoba sistem operasi selain sistem operasi utama. Yang kedua untuk menguji sistem operasi yang baru saja dirilis atau masih dalam tahap pengujian. Selanjutnya untuk melakukan simulasi jaringan. Yang keempat nih, berfungsi sebagai pengganti fisik untuk aplikasi mesin virtual dari PC. Nah, yang kelima, untuk mensimulasikan pengujian keamanan, baik itu sistem operasi atau situs web. Nah, yang keenam, Anda menggunakan banyak OS dengan base menggunakan aspek dari komputer yang digunakan. Nah, yang terakhir adalah dapat dijadikan sebagai virtual server. Nama saya Muhammad Zain Al-Azka, NIM 2020-53069. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang sebelumnya sudah dibawakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat VirtualBox. Manfaat VirtualBox yaitu dapat membantu masyarakat umum mempelajari cara menginstal sistem operasi tanpa memodifikasi atau menyalin data pada hard drive. Menginstal sistem operasi di VirtualBox tidak mempengaruhi sistem operasi utama. Manfaat lainnya yaitu dapat menginstal beberapa sistem operasi secara gratis tanpa memutuskan sambungan dari hard drive utama. Hemat uang karena tidak perlu lagi membeli perangkat keras atau komputer baru untuk menginstal beberapa sistem operasi. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat menguji dan mensimulasikan instalasi sistem operasi tanpa kehilangan sistem yang ada. Selanjutnya ada cara kerja VirtualBox. Bagaimana cara kerja VirtualBox? Di sini ada gambaran cara kerja VirtualBox. Dalam konsep mesin virtual, sistem operasi utama yang menjalankan VirtualBox disebut dengan host OS. Sedangkan sistem operasi tambahan yang berjalan secara virtual disebut dengan guest OS. Ini. Selanjutnya yaitu cara kerja VirtualBox adalah pertama membuat ruangan yang dimana diambil dari ruangan yang kosong dari base OS untuk dijadikan ruang guest OS. Kemudian ruang guest OS menggunakan atau mencakup RAM
core process, dan VGA. Tapi hal ini digunakan hanya sementara saat GuestOS berjalan saja. Oleh karena itu, VirtualBox memakan sumber daya yang sangat besar karena semuanya disimulasikan secara independen. Seperti untuk membuat OS-nya sendiri, VirtualBox membutuhkan binary-nya sendiri, juga membutuhkan aplikasinya sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan VirtualBox akan disampaikan oleh teman saya, Indana Fauzul Ula. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Indana Fauzul Ula dengan NIM 2020-53212. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari VirtualBox. Yang pertama di sini ada kelebihan VirtualBox. Apa aja sih kelebihan VirtualBox itu? Nah, yang pertama itu menjalankan beberapa sistem operasi bersamaan. VirtualBox memungkinkan kita untuk menjalankan lebih dari satu OS pada waktu yang sama. Anda dapat menjalankan software yang hanya bisa dijalankan satu OS saja, misalnya software khusus untuk Windows yang bisa dijalankan di Linux atau Mac atau tanpa harus di-reboot maksudnya. Yang kedua, ada instalasi software yang mudah. Vendor dari software rata-rata menggunakan mesin virtual untuk dapat mengirimkan seluruh konfigurasi dari software tersebut. Misalnya, memasang solusi untuk server email pada mesin atau perangkat yang nyata tentu merupakan kegiatan yang membosankan. Tapi dengan menggunakan VirtualBox ini, semuanya bisa dikemas dalam mesin virtual dan juga menjadi lebih menarik. Yang ketiga, infrastruktur menjadi efektif. Maksudnya di sini virtualisasinya ini dapat secara signifikan mengurangi hardware dan juga biaya listrik. Seringkali komputer saat ini hanya menggunakan sebagian kecil dari potensi yang sebenarnya. Nah, dengan menggunakan VirtualBox ini, kita bisa memaksimalkan hardware untuk menjalankan beberapa komputer yang tentunya menghemat sumber daya listrik. Kelebihan VirtualBox yang keempat yaitu mendukung berbagai penggambaran image disk. Di sini maksudnya VirtualBox mampu mendukung berbagai penggambaran image disk di dalam perangkat seperti Virtual Disk Image, VDI, terus ada Virtual Machine Disk, VMDK, terus ada Virtual Hard Disk, ada Hard Disk Drive, dan QEMU, Copy on Write. Nah, dengan begitu, kita bisa menjalankan program di sistem operasi yang berbeda dalam lingkungan virtual dengan kecepatan yang tinggi. Kelebihan yang kelima yaitu mendukung virtual monitor ganda. Jadi di sini VirtualBox mampu mendukung virtual monitor ganda bagi cache dari virtual machine, sehingga kinerja bisa lebih maksimal karena VirtualBox mendukung monitor ganda. Kelebihan yang keenam yaitu tampilan built-in command line lebih komprehensif. VirtualBox mampu menghadirkan tampilan built-in command line yang lebih komprehensif. Maksudnya di sini adalah sangat menguntungkan karena tampilan yang komprehensif memudahkan untuk membuat dan menjalankan virtual machine. Kelebihan yang ketujuh sudah pastinya banyak diinstal di banyak sistem operasi. Jadi di sini VirtualBox itu mampu diinstal di banyak sistem operasi. Jadi kalau yang Windows-nya 7 atau pakai macOS atau OS X atau Windows 2008 server maupun sebagainya itu bisa diinstal. Seperti itu. Nah, udah pasti selain mempunyai kelebihan, VirtualBox pasti juga mempunyai kekurangannya dong. Nah, di sini ada 7 kekurangan VirtualBox. Yang pertama, keamanan lemah. Maksudnya di sini kanal komunikasi di VirtualBox atau yang lebih dikenal dengan sebutan channel bonding memiliki keamanan yang lemah sehingga pengguna lain dapat menyalahgunakan akses tersebut. Selain itu, kelemahan lainnya, tambahan guest dinilai dapat memberikan masalah yang baru dikarenakan munculnya resiko-resiko negatif yang dapat terjadi. Yang kedua, belum ada fitur capture. Nah, VirtualBox ini itu belum ada fitur capture atau fitur screenshot. Jadi, kalau misalkan pengguna mau capture atau mau screenshot, itu harus pakai aplikasi lain atau aplikasi tambahan kayak XNView atau Fastone seperti itu. Yang ketiga, belum ada fitur USB 3.0. Maksudnya di sini itu
VirtualBox itu belum memiliki dukungan terhadap USB 3.0 baik secara fisik maupun secara virtual. Artinya, transfer data sedikit lebih sulit karena USB 3.0 tidak dikenali oleh VirtualBox. Yang keempat ada NAT Guest VM terisolasi. NAT ini adalah Network Address Translation atau NAT dari guest VM terisolasi dari yang lainnya. Jadi di sini tuh pastinya punya dampaknya kan. Nah, dampaknya ini dampaknya tuh lebih ke guest VM-nya tidak dapat berkomunikasi dengan guest atau host di VM tersebut. Seperti itu. Terus yang kelima, membutuhkan memori yang besar. Nah, memori yang dibutuhkan ini ternyata cukup besar karena masing-masing virtual mesin pada VirtualBox membutuhkan memori hingga 60 MB sehingga jika menggunakan beberapa virtual mesin itu membutuhkan memori hingga 2 GB. Hal ini menjadi kekurangan VirtualBox karena pengguna harus menyiapkan memori yang cukup besar karena kekurangan memori dapat membuat VM menjadi hang atau nge-lag seperti itu. Terus yang keenam, network ID terbatas. Nah, di sini kekurangan VirtualBox juga mempunyai network ID yang terbatas karena VirtualBox di sini hanya tersedia sebanyak 4 buah saja. Kekurangan yang terakhir yaitu tidak mendukung game full screen. Jadi, VirtualBox tidak mendukung game full screen atau game yang menggunakan layar monitor secara penuh seperti Panzer Strategy, World of Warship, dan lain sebagainya. Jadi, pastinya VirtualBox juga mempunyai kelebihan dan kekurangan lainnya. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Kendi Santoso, NIM 20805395. Cara instalasi VirtualBox. Yang pertama, kunjungi website VirtualBox. Yang kedua, klik tombol unduh. VirtualBox berwarna biru setengah halaman. Yang ketiga, pilih paket platform sesuai dengan sistem operasi usaha Anda. Yang keempat, setelah pengunduhan selesai, buka file pengaturan dan ikuti petunjuk di layar. Kelima, setelah VirtualBox terinstall di komputer Anda, buka programnya. Seperti contoh video ini. Cara penggunaan VirtualBox. Ini adalah contoh tampilan aplikasi VirtualBox seperti yang ada di dalam tampilan. Pada tampilan di atas Anda dapat mengisi nama virtual machine yang akan dibuat bebas sesuai selera. Kemudian akan ada machine folder, adalah tempat di mana machine kita akan disimpan. Setelah itu silakan pilih tipe dari sistem operasi yang akan kita install dan versinya tergantung dengan ISO yang Anda punya. Setelah klik next, Anda ada tampilan seperti ini. Pada tampilan ini Anda akan disuruh untuk mengisi memori dan virtual machine. Anda dapat mengisinya sesuai kebutuhan. Kami menyarankan untuk mengisi tidak lebih sama dengan dari spesifikasi RAM yang komputer Anda miliki. Saya Muhammad Ridwan, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan Create Virtual Machine. Kalau di sini kita klik next saja akan keluar tampilan seperti ini. Lalu kita pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Setelah itu kita klik Create. Maka setelah itu akan keluar tampilan seperti di bawah ini. Lalu kita pilih VDI, ya. Kita klik next saja. Nah, lalu kita pilih dynamically allocated. Langsung habis itu klik next. Maka setelah itu akan keluar tampilan seperti ini di bawah ini. Ini untuk mengatur kapasitas hard disk dari virtual machine yang akan kita buat. Jika Anda sudah menentukan kapasitas hard disknya sesuai dengan keinginan kalian, lalu Anda dapat mengklik Create kembali. Next. Nah,
Lalu virtual machine Anda telah berhasil dibuat. Virtual machine yang sudah dibuat akan tampil pada bagian kiri. Lalu langkah berikutnya adalah menambahkan ISO pada virtual machine yang sudah kita buat. Kita klik virtual machine tadi yang sudah kita buat. Lalu kita klik setting, maka akan keluar jendela seperti ini. Setelah itu klik storage, latihan VirtualBox, lalu kemudian klik pada bagian empty. Nah, hal ini menandakan bahwa virtual machine Anda belum terinstall sistem operasi apapun. Setelah itu, Anda harus menekan logo seperti CD atau DVD. Kita klik saja choose this file, maka Anda akan diarahkan pada jendela baru. Di sini kita akan mencari file ISO yang sudah kita miliki. Setelah memilih file, kita klik saja OK dan virtual machine siap untuk digunakan. Untuk menggunakannya, kita klik saja Start pada tampilan awal VirtualBox. Maka akan ada jendela virtual machine. Anda tinggal melakukan proses instalasi sistem operasi saja sampai selesai. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.